selamat datang di Dapur Yuli. Akhirnya saya bisa berbagi dengan teman-teman kali ini untuk membuat cherry blossom mooncake dan lotus mooncake. Nah, ini adalah mooncake kreasi yang sangat unik dari orang China untuk menyambut hari kue bulan ya, atau menyambut sinar bulan purnama yang sempurna banget. Yuk langsung kita belajar bagaimana cara membuatnya ya. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau bikin mooncake lagi. Nah, mooncake kali ini agak berbeda. Saya akan bikin bentuk mooncake-nya cherry blossom flower dan lotus flower ya. Nah, ini adalah buatan kedua kali yang saya lakukan untuk eksperimen bagaimana cara membuat lotus mooncake ini supaya bagus bentuknya ya. Nah, apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat mooncake satu ini? Yuk langsung kita. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat mooncake ya, lotus mooncake dan cherry blossom mooncake. Di sini saya ada bahan basah dan saya juga ada bahan minyak ya. Jadi ini bahan air, bahan minyak, dan ini isiannya. Nah, isiannya ini caranya seperti ini ya. Isian kue bulan yang lotus kita pakai isian kelapa. Di sini saya sudah punya 50 gram kelapa yang sudah saya sangrai, 25 gram gula halus, lalu di sini 1 butir kuning telur dan sekitar 25 gram mentega ya. Nah, ini kita akan jadikan satu, lalu kita bentuk bulat-bulat ya. Nah, jadi seperti ini, kita campur dulu sama gulanya. Nah, sama gula halusnya kita campur. Nah, kita masukkan kuning telurnya. Ini fungsinya kita sangrai kelapanya supaya dia nggak cepat basi ya. Nah, ini kita campur aja seperti ini. Menteganya juga kita taruh aja di dalam kelapanya kayak gini. Nah, ini kita aduk. Nah, ini udah jadi bongkahan gini. Waktunya kita bagi-bagi ya. Nah, ini udah saya pulun-pulun kayak gini ya, udah jadi. Ini saya masukin freezer sambil kita bikin kulitnya dulu ya. Oke. Nah, setelah isiannya jadi, ini kita masukkan ke dalam freezer sampai nanti akan kita butuhkan untuk masukin di dalam bunga lotusnya ya. Oke. Untuk bahan-bahannya saya akan kasih tahu water base dulu atau bahan air dulu. Di sini ada 160 gram tepung terigu protein rendah, 35 gram gula halus, dan ini saya udah kasih minyak ya. Minyak yang saya kasih di sini sekitar 75 ml minyak. Nah, minyaknya saya campur minyak goreng biasa dan minyak babi ya. Kalau kalian mau pakai minyak sayur biasa juga boleh, atau kalian mau pakai mentega putih juga boleh ya. Nah, di sini ingredientsnya seperti ini, dan kita juga butuh 75 ml air hangat ya. Air hangatnya saya udah kasih pewarna makanan pink ya, pink rose. Ini sekitar 4 tetes ya. Kalau kalian mau lebih merah, kalian boleh kasih lebih dari itu, bebas aja, terserah kalian. Nah, untuk dia punya oil base, saya punya 110 sampai 120 gram tepung terigu protein rendah. Ini saya pakai 110 dulu. Saya akan lihat kalau kurang saya tambahin. Di sini ada 75 gram mentega putih, dan di sini 1 sendok teh bubuk taro ya, untuk mewarnain jadi ungunya atau jadi kebiruan gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini lagi saya juga udah siapkan isi tausa juga ya, untuk bikin dia punya cherry blossomsnya ya. Kalau untuk lotusnya saya bikin isian kelapa ya. Nah, caranya yang pertama kita akan bikin dulu water base-nya dulu ya. Nah, ini semua kita campur jadi satu ya. Di sini ada gula halus, tepung terigu, minyak. Kita campur jadi satu. Nah, sambil kita masukin cairannya perlahan-lahan ya. Nah, karena cairannya agak panas, jadi saya nggak langsung semuanya, dikit-dikit dulu kita campur.
Nah, seperti ini sudah jadi. Kita akan biarkan ya. Kita akan biarkan adonannya selama setengah jam ya. Nah, sambil nunggu adonannya diistirahatin, kita akan bikin adonan minyaknya. Jangan lupa ditutup ya, seperti ini ya. Nah, kita akan bikin ini adonan minyaknya. Kita campur jadi satu. Juga udah jadi bahan minyaknya. Kita biarkan juga ya sekitar 10 menit ya. Nanti kita akan bagi bareng-bareng dengan bahan airnya tadi. Oke, jangan lupa ditutup juga. Oke, jadi adonan menjadi 12 piece ya. Nah, ini kita timbang dulu. Nah, 12 piece ini 302. Kita bagi 12. Setelah kita bagi ini, kita tutup lagi ya, dan kita bagi juga adonan minyaknya ya. Kita timbang dulu, 200 dibagi 12 ya. Nah, jadinya seperti ini. Kita akan tutup kembali. Kita biarkan 10 menit aja ya. Nah, setelah 10 menit seperti biasa, saya akan masukkan adonan minyaknya ke dalam adonan airnya ya. Nah, pipihin kayak gini aja. Nah, masukin adonan minyaknya ke dalam ya. Nah, kayak gini. Harus sampai masuk ke dalam ya. Nah, ditutup kayak gini. Nah, bulet-buletin lagi. Nah, semuanya kita lakukan kayak gini sampai habis. Nah, seperti ini kita biarkan dulu 10 menit sambil kita tutup ya. Nah, nanti baru kita lipatnya itu 2 kali, baru kita kasih isian, lalu kita akan bentuk kayak lotus atau seperti bunga cherry blossom ya. Nah, ini seperti ini, kita akan lipat pertama kali seperti ini ya. Kita tekan dikit, pelan-pelan aja ditekan, lalu kita lebarin, panjangin kayak gini. Nah, lalu kita lipat ya, satu ke sini, satu ke sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini aja kita lipat. Nah, kita biarin dulu. Semua kita lakukan hal yang sama ya. Nah, ini udah semua, kita tutup lagi, biarin 10 menit lagi ya. Sudah 10 menit, kita tinggal bentuk lagi ya. Panjangnya. Tinggal dilipat. Nah, seperti ini. Kita biarin ya.
Nah, kita akan bikin yang cherry blossoms dulu ya. Jadi ini tekan pelan-pelan. Ini. Sampai bisa agak tipis, bisa masukin isiannya ya. Kita masukin. Video tuh. Nah, kita tutup kayak gini ya, harus rapat ya. Nah, jadi dia bulat. Nah, kita siapkan pisau juga untuk bikin cherry blossomsnya ya. Nah, ini caranya ditekan dikit, pelan-pelan. Nah, lalu kita potong. Kita potong ya, kita bagi 5, boleh 4 boleh ya, bebas ya. Udah dibagi kayak gini, kita jepit. Ini sama ininya dijepitnya. Ke tengah kayak gini. Oke. Ini juga jepit. Dijepit semuanya, tekan tengahnya dikit, kita kasih garisan kelopaknya, baru nanti terakhir kita kasih kuning telur sama biji wijen ya. Jadinya kayak gini, nanti kita kasih kuning telur dan biji wijennya. Nah, untuk yang cherry blossoms nih mama lagi taruh kuning telur dan kasih putiknya ya. Nah, habis ini akan kita panggang ya. Nah, untuk yang lotus saya akan bikin. Nah, untuk yang lotus sama ya, hampir sama. Cuman bedanya nanti sesetannya beda ya. Ini kita bikin kayak gini juga. Nah, seperti ini. Lalu kita masukin ya isinya ke dalam sini. Nah, ini dia udah mantap banget. Ini kita tutup isinya. Dia jadi bulat ini. Nah, lalu tinggal kita belah ya. Belahnya jadi belah 6 ya. Kita belah dulu sini.
sisain 1 cm di bawah ya. Begini. Nah, ini kita belah. Juga. Pas mekarnya itu cantik ya. Nah, ini rapiin dikit. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kita taruh di loyang dulu. Nanti kita bikin semuanya kayak gini, baru nanti kita goreng ya. Oke, nah ini kita oven dulu ya, selama lebih kurang 30 menit dengan api bawah. Nanti kita lihat kalau udah matang, kita akan pindahkan ke atas sedikit, sebentar aja, 5 menit aja. Nah ini saya sudah setel di oven True Rich, api bawah 180 derajat ya, lebih kurang ya. Nah ini api bawah, lalu di sini saya on aja, jadi saya kira-kira nanti 30 menit aja ya. Oke, nah dia warnanya udah cantik, tapi nanti setelah matang dia jadi lebih cantik lagi ya. Oke, udah saya set gini, waktunya kita goreng ya. Yuk langsung kita goreng. Nah ini saya panaskan minyaknya. Minyaknya itu tidak boleh terlalu panas, jadi maksimal itu 140 derajat aja ya. Termometer ini 140 derajat. Nanti kita masukin kue pastrinya ya. Nah dia, dan kita akan goreng itu dengan api kecil ya. Oke. Nah ini sebentar lagi kita masukin. Sebentar lagi kita masukin. Nah kita masukin. Kita masukin 2 ya. Nah kita masukin, lalu apinya kecil ya. Nah tetap kita tunggu sampai dia mekar. Nah apinya kecil, kita tunggu sampai mekar ya. Nah udah saya angkat yang 2-3 tadi ya, yang ini agak kelamaan dikit, apinya kegedean, jadi dia warnanya agak ke orange jadinya, karena kemerahan jadi orange. Nah ini pink banget. Nah udah kita goreng semua, kita sajikan. Setelah saya panggang dan saya goreng, jadinya seperti ini. Tada! Loh, cantik banget kan? Nah ini ada yang lotus seperti ini. Nah ini digoreng ya tadi ya, jadinya cantik banget tuh kayak gini. Nah untuk modelnya, dia mekarnya lebar atau enggak itu tergantung kalian ya. Kalian potongnya gimana, itu pengaruh banget ke hasil dari bakingan ini. Nah saya pertama kali bikin ini, hasilnya itu kurang bagus, malah kayak buah naga. Nanti saya akan lampirkan di belakang video ini ya, yang pertama kali saya buat. Nah ini kedua kali udah perfect banget, saya suka banget. Warnanya juga saya suka banget, jadi kayak pink-pink ke ungu-ungu gitu ya, warna favorit saya. Nah untuk cherry blossomsnya ini kalian bisa bikin juga, mau 4 kuntum kayak gini, ini 4 ya bisa, atau kalian mau yang 5 ya. Memang 5 lebih cakep sih, tapi 4 juga cakep juga ya. Ini 5 kayak gini. Nah ya, jadi bebas kalian mau pilihnya yang mana ya. Nah demikian dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi ide
kreasi kalian juga di rumah ya. Oke, hitung-hitung belajar baking, belajar sesuatu yang baru yang cantik-cantik ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dadah. Nah, untuk lotus mooncake dan cherry blossomnya cantik-cantik banget ya. Nah, sebelumnya saya sudah pernah bikin dan itu gagal ya bentuknya, nggak kayak lotus, malah kayak buah naga. Jadi bentuknya kayak gini nih. Jadi ada bagian part-part. Yang pertama itu kesalahannya adalah waktu menggorengnya itu apinya kebesaran. Yang kedua, memotongnya ada yang nggak tegas, ada yang terlalu tegas, jadi dia hancur gitu. Nah, the next video saya akan kasih tahu teman-teman bagaimana cara membuat krisan dan begonia mooncake juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Dadah.